Not gonna crash. Halo sahabat, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya guys ya. Kembali lagi bersama saya Xkartap yang selalu menyajikan alur cerita film yang mantap-mantap dan nontonnya harus sambil kutap-ketap. Kali ini saya mau nyeritain film yang berjudul Run, bergenre drama thriller, rilis tahun 2020. Film ini nyeritain pembalasan dendam yang epik seorang remaja culun korban pembulian. Dia menuntun balas karena anjing kesayangannya dibunuh dan kekasihnya dilecehkan. Oke, agar tidak banyak bacot di awal, langsung saja pasang handsfree, sediakan kopi, kencangkan tali kolor, santap baklor tanpa papipu, kita mulai ceritanya. Ditonjok memar, dicolok ngecrot, marki cerot. Di awal kisah, kita akan diperkenalkan dengan bocah remaja SMA bernama Carl. Dia tinggal bersama ibu dan seekor anjing kesayangannya yang bernama Run. Paginya seperti biasa, Carl pergi ke sekolah naik sepeda. Di tengah perjalanannya, tepatnya di lampu merah, Carl bertemu dengan seorang wanita yang dari dulu dia sukai. Wanita itu bernama Gabriela. Namun sayangnya Gabriela adalah pacar dari Pig. Pig itu merupakan siswa populer dan dia juga kapten American Football di sekolahnya. Terlihat Pig anaknya anak nongkrong banget. Dia juga selalu irit-iritan bareng teman-temannya yang bernama Hank dan Big R. Ketika di sekolah, Carl dijailin oleh siswa pecandu bernama Ronnie. Ronnie dengan sengaja menyimpan koin yang sudah dilem dan kemudian Carl mencoba untuk mengambil koin tersebut. Hingga akhirnya Ronnie dan teman-temannya mulai membulinya. Di sana terlihat wanita yang gemes-gemes manis, dia bernama Cecil. Cecil adalah orang yang selalu menaruh perhatian pada Carl. Kemudian Cecil di situ menemukan sebuah kondom yang jatuh dari tasnya Carl. Scene pun berpindah ke dalam kelas. Di kelas, Carl selalu diganggu oleh Big dan Hank. Bahkan kerap kali mereka meminta contekan pada Carl. Lalu saat Big dan Hank sedang menyontek, Pak Guru memanggil Carl. Engasaki. Dan Pak Guru menanyakan apakah Carl dipaksa atau atas kemauan sendiri untuk memberikan contekan pada mereka. Karena Carl tidak mau cari masalah, lantas dia menyalahkan dirinya sendiri bahwa dia memberikan contekan itu atas kemauannya. Di pertemuan berikutnya, Carl satu kelas dengan Gabriela. Tapi di sana, Carl malah menggambar sketsa wajah Gabriela. Bahkan saat Pak Guru menyuruhnya untuk membuat kelompok, Carl langsung bergabung dengan kelompok Gabriela. Semua itu Carl lakukan agar dia bisa dekat-dekat dengan Gabriela. What are you doing? You're not in this group. Ternyata Carl juga memiliki sahabat yang bernama Borgi. Terlihat ketika di kantin, Carl menunjukkan sketsa wajah Gabriela pada Borgi. Namun di sana, Borgi selalu menyuruh Carl untuk menjauhi Gabriela. Karena semua orang tahu kalau Gabriela adalah pacar dari Pig yang merupakan siswa populer di sekolah tersebut. Dan di sana juga terlihat ada Gabriela yang sedang bersama Pig. Namun Carl tetap bersikeras untuk terus mendekati Gabriela. Karena dia yakin kalau suatu saat nanti dia akan mendapatkan hati Gabriela. Kemudian adegan berpindah ke kelas seni, di mana Carl, Borgi, serta Cecil juga mengikuti kelas tersebut. Lalu di sana Cecil mengembalikan kondom milik Carl yang terjatuh, lantas Carl pun langsung salah tingkah bercampur malu. Cecil pun langsung mengajak Carl untuk menghadiri pesta dansa yang diadakan di sekolahnya. Namun sayangnya obrolannya dipotong oleh Borgi dan langsung mengajak Carl untuk keluar kelas. Wondering, how come people call you homeschool again? Tak lama kemudian, Carl memberanikan diri untuk menemui Gabriela. Lalu Carl mengajak Gabriela untuk pergi bersamanya ke pesta dansa. Namun di sana Gabriela menolak ajakan Carl karena Gabriela tidak tertarik untuk menghadiri pesta tersebut. Saat Gabriela hendak pergi meninggalkan Carl, di sana Carl diam-diam memasukkan sketsa hasil karyanya ke dalam tas Gabriela. Saat Carl hendak mengambil sepedanya, Pig CS langsung merampas sepeda Carl dan menggiringnya ke atas tribun lapangan. Di sana Pig mengatakan bahwa dirinya kesal karena Carl berani-beraninya mengadukan Big dan Hank pada guru karena menyontek.
Carl mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengadu pada guru. Pig kemudian menyuruh Carl untuk menemui guru tersebut dan bilang bahwasannya Big dan Hank tidak bersalah. Karena Carl menolak, lantas Pig CS memasukkan Carl ke dalam tong dan digolondongkan ke tangga tribun. Setelah peristiwa itu, Carl langsung pergi ke tempat kerjanya. Di sana Carl mendapatkan teguran untuk kedua kalinya dari atasannya. Dan ternyata setiap pulang sekolah, Carl bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya karena ayahnya sudah lama meninggal. Kemudian setelah itu Carl pulang dengan badan yang terasa remuk. Saat tiba di rumah, Ran anjingnya mengajak Carl untuk bermain. Lalu Carl pun menyempatkan bermain bersama anjing kesayangannya. Keesokan harinya, Carl dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Di sana juga ada satpam sekolah yang melihat Carl dibully oleh Pig serta teman-temannya. Lalu ibu kepala menanyakan pada Carl tentang kejadian kemarin yang menimpanya. Saat Carl akan mengadukan, tiba-tiba Pig datang dan menunjukkan sketsa wajah Gabriela yang telah digambar Carl kepada kepala sekolah. Di sana Pig mengatakan bahwa selama ini Carl telah mengganggu pacarnya yaitu Gabriela hingga membuat Gabriela ketakutan karena hal tersebut. Hingga akhirnya Carl pun mengakui kesalahannya dan tidak jadi mengadukan kelakuan Pig dan kedua temannya tersebut. Alright, well, I guess that's a clean. Singkat cerita, Cecil menemui Carl dan menanyakan kenapa wajahnya bonyok. Carl menjawab bahwa dirinya terjatuh dari sepeda. Di sana Cecil mengajak Carl untuk pergi ke pesta dansa, tapi Carl menolaknya dengan alasan dia sibuk dan tidak tertarik untuk datang ke sana. Keesokan harinya, Carl melihat Cecil yang sedang duduk sendirian. Lalu Carl menghampirinya dan mengajak Cecil mengobrol. Dari situlah akhirnya hubungan Carl dan Cecil semakin dekat. Bahkan Carl juga mengantarkan Cecil pulang dengan menggunakan sepeda. Keesokan harinya di kelas, Gabriela meminta maaf pada Carl perihal sketsa wajah tersebut. Dia terpaksa menyerahkan sketsa wajah itu karena Pig memaksanya dan Gabriela tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai permintaan maafnya, Gabriela pun mengajak Carl untuk datang ke pesta yang akan diadakan di rumah Pig nanti malam Sabtu pada Isya. Gabriela akan memastikan kalau Pig dan teman-temannya tidak akan membuli Carl. Ketika di kelas seni, Borgi yang tahu kalau Carl diundang ke pesta oleh Gabriela, dia langsung menyemangati Carl untuk datang ke pesta tersebut. Namun di sana Carl hanya terdiam. Cecil yang kala itu di sana mendengarkan obrolan mereka dan terlihat Cecil pun cemburu. Chris said, Billy said, Tony said. Siangnya mereka berdua latihan menembak karena Borgi selalu membawa senjata api di mobilnya. Dan senjata itu Borgi dapatkan hasil mencuri dari ibunya. Siang itu kebetulan Carl sedang libur bekerja. Di sana Borgi terus membujuk Carl agar Carl menghadiri undangan pesta dari Gabriela. Awalnya Carl ragu karena pesta tersebut diadakan di rumah Pig. Tapi akhirnya Carl memutuskan untuk datang ke pesta tersebut. Malamnya Carl dan Borgi datang ke rumah Pig untuk bergabung di pesta tersebut. Tapi di sana mereka berpisah karena Borgi mabuk-mabukan dan terlihat menggoda para wanita di sana. Kemudian Carl menemui Gabriela, tapi di sana Gabriela terlihat cuek terhadap Carl. Di sana Carl sadar bahwa sebenarnya memang Gabriela tidak menyimpan perasaan padanya. Tak lama kemudian, Cecil juga datang ke pesta itu untuk menemui Carl. Namun di sana mereka berdua dibuat malu dengan tingkah Borgi yang sedang mabuk berat dan memaksa semua wanita di sana untuk menggosok perutnya. Cecil pun akhirnya mengajak Carl untuk mengobrol di luar. Terlihat mereka berdua semakin hari semakin dekat dan mulai ada benih-benih cinta di dalamnya. Dari situ Carl sadar bahwa Cecil lah yang selama ini selalu perhatian padanya. Tak lama kemudian, Pig dan teman-temannya melihat Carl dan Cecil sedang bercumbu. Kemudian Pig menghampiri mereka dan menggoda Cecil. Carl lalu mencoba untuk menghentikan perbuatan Pig terhadap Cecil. Namun sialnya Carl langsung dihadang dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil oleh Big dan Hank. Sementara itu Pig malah melecehkan Cecil dengan memasukkan tangannya dan mengobok-obok apem tembem milik Cecil. Let me out! Kemudian Gabriela datang dan menghentikan perbuatan Pig. Hingga akhirnya Carl juga berhasil keluar dari bagasi tersebut.
Namun di sana Cecil memilih untuk pergi dan meninggalkan pesta tersebut dengan perasaan yang hancur dan tidak suci lagi ya guys ya. Paginya di sekolah terlihat Borgi meminta maaf karena semalam dia maboknya rese dan tidak bisa membantu Carl dan Cecil. Karena Carl sangat kesal pada Borgi, lantas Carl bilang bahwa Borgi adalah teman yang tidak berguna yang bisanya hanya mencuri pistol milik ibunya saja. Dari situlah akhirnya persahabatan mereka berdua mulai kacau. Di kelas, Carl tidak melihat Cecil masuk sekolah. Di sana, Carl pun merasa bersalah karena dirinya tidak bisa menjaga kehormatan Cecil sebagai wanita dengan spek bidadari. Saat pulang sekolah, Carl pun apes banget karena rantai sepedanya putus. Lalu Carl langsung menyangka kalau itu semua adalah ulah dari Pig dan teman-temannya. Tanpa pikir panjang, Carl langsung berlari sambil mencoba menghubungi si ibu untuk meminta mengantarkannya ke tempat kerja. Namun ibunya tidak mengangkat telepon dari Carl. Ketika Carl sampai di tempat kerja, atasannya langsung memecat Carl karena Carl sudah mendapatkan teguran 3 kali. Dengan perasaan yang kacau, Carl pulang. Sesampainya di rumah, Carl melihat ponsel milik ibunya tergeletak di ruangan tamu. Lalu Carl melihat ke kamar dan ibunya sedang tidur pulas. Kemudian Carl duduk dan langsung terbersit di pikirannya kalau semua itu terjadi gara-gara Pig. Lantas Carl mengambil kunci mobil milik ibunya yang tergeletak. Dia pun kemudian langsung pergi keluar dan ternyata Carl mendatangi rumah Pig. Di sana Carl melihat Pig dan teman-temannya yang sedang asik di dalam rumahnya. Karena kesal, Carl pun langsung nekat membakar mobil Pig. Tak lama kemudian, Pig sadar ada yang bau hangit dari luar. Saat di luar, Pig kaget melihat mobil kesayangannya sudah terbakar. Namun salah satu dari teman Pig sempat melihat Carl yang sedang bergegas kabur dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Carl bolos sekolah. Di sana juga Carl teringat akan keadaan Cecil. Kemudian Carl mendatangi rumah Cecil. Namun ketika di rumah Cecil, Carl bertemu dengan ayahnya. Dan ayahnya bilang kalau Cecil tidak mau bertemu dengan siapapun. Thank you. Saat di jalan, Pig dan teman-temannya melihat Carl yang sedang duduk bersama anjingnya. Lalu mereka langsung mengejarnya. Beruntungnya Carl berhasil bersembunyi dan berhasil lolos. Carl pun sekarang merasa tidak aman lagi. Lantas dia memutuskan untuk membeli senjata. Malamnya saat Carl sedang rebahan dengan anjingnya, Carl mendapati pesan dari Cecil. Bahwasannya Cecil ingin bertemu dengannya. Akhirnya mereka berdua pun bertemu dan mengobrol. Di sana Carl meminta maaf pada Cecil atas kejadian di pesta saat itu. Karena dirinya tidak bisa menjaga Cecil. Namun Cecil menjawab kalau semua itu bukan salahnya. Lalu Carl menyarankan Cecil untuk melaporkan pelecehan Pig tersebut kepada pihak kepolisian. Namun Cecil enggan melakukan hal tersebut, mengingat ayahnya ternyata adalah bandar ciu yang buas. Jika sampai ayahnya tahu, nyawa Pig akan terancam. Kemudian Cecil menyuruh Carl untuk menghindar dari Pig. Karena di sekolah semua teman-teman Pig sudah tahu kalau Carl yang telah membakar mobil Pig. Carl pun merasa kaget serta cemas setelah mendapatkan kabar tersebut. Keesokan harinya saat Carl hendak masuk ke dalam kelas, dia bertemu dengan Borgi. Di sana Borgi kembali meminta maaf pada Carl atas kejadian di pesta. Serta Borgi juga meminta maaf karena telah memutuskan rantai sepeda milik Carl tempo hari. Tentu saja Carl sangat kecewa terhadap Borgi. Saat di kelas, Hank dan Big menatap tajam Carl seolah-olah mereka akan memangsa Carl. Hingga pulang sekolah, Carl dicegat oleh komplotan Pig. Terlihat di sana Carl akan dihajar oleh mereka di hadapan semua orang. Karena Carl sudah muak terhadap mereka atas perbuatan mereka yang selama ini lakukan padanya. Akhirnya Carl melawan mereka dengan menggunakan senjata yang dia beli. Dan di sana juga Carl mematahkan salah satu jari tangannya Pig. Singkat cerita, setelah peristiwa itu, di jalan Carl dihadang oleh Ronnie CS. Di sana mereka kagum terhadap keberanian Carl yang telah menghajar Pig dan teman-temannya. Lalu Ronnie pun mengajak Carl untuk gabung ke gengnya. Dan dari situ mereka mulai menghabiskan waktu bersama. Suatu ketika Ronnie bercerita pada Carl bahwa dulunya dia adalah anak yang pintar seperti Carl. Hingga suatu saat ayah tirinya mencekoki Ronnie dengan pemutih pakaian yang mengakibatkan pendarahan di otak, bahkan dia pun sempat mengalami migrain selama 6 bulan. Malamnya terlihat Carl dan Cecil menghabiskan malam bersama di rumah Carl karena saat itu kebetulan ibu Carl sedang dinas keluar kota.
Dan mereka pun sekarang saling mencintai satu sama lain ya guys ya. I'm really glad you're here. Dude, come on, I have a girl in here. Pagi harinya Cecil pun pamit pulang. Saat itu Carl baru menyadari kalau Ran anjingnya dari semalam sudah tidak terlihat keberadaannya. Akhirnya Carl pun bergegas untuk mencarinya. Lalu di luar Carl menemukan stik baseball yang berlumuran darah serta darah yang berserakan di mana-mana. Ketika Carl membuka tong sampah, dia pun kaget saat melihat anjingnya mati mengenaskan. Tentu saja Carl saat itu sangat terpukul atas kematian anjingnya yang sangat dia sayangi. Carl pun menyangka pasti Pig lah dalang di balik pembunuhan anjingnya tersebut. Singkat cerita, saat di sekolah Carl langsung menemui Pig dan bertanya kenapa Pig tega membunuh anjingnya. Lalu Pig menjawab dengan santainya kalau dia tidak tahu menahu soal kematian anjing itu. Sorenya di lapangan terlihat Pig menyuruh semua siswa untuk mendukung timnya karena nanti malam timnya akan bertanding. Namun sialnya semua siswa di sana mengabaikan Pig dan malah menyoraki Carl yang sudah berhasil mengajar Pig. Pig yang kesal saat itu karena dia tidak bisa ikut bertanding gara-gara jarinya dicederai oleh Carl. Lantas Pig malah menghina Carl dan menirukan suara anjing Carl. Tentu saja Carl pun semakin yakin bahwa yang membunuh anjingnya adalah Pig. Malam harinya tim Pig pun bertanding. Di sana Carl diam-diam masuk ke dalam ruang ganti dan melihat di loker Big dan Hank terdapat heroin. Lalu Carl menggantinya dengan serbuk pemutih pakaian. Menjelang babak kedua dimulai, mereka berdua menggunakan serbuk itu. Alhasil bukannya ngeplay, mereka berdua malah dilarikan ke IGD terdekat. Karena kejadian itu, Pig pun bersedih dan menangis. Dari kegelapan, Carl tiba-tiba muncul dan mengatakan pada Pig apakah enak kehilangan seorang teman. Di situ Pig langsung menyadari kalau itu semua ulah Carl. Kemudian Pig mengejar Carl. Dan ternyata Carl sengaja menggiring Pig ke tempat yang sepi dan kemudian menghajarnya. What did you do? What you want from me, man? Say it to my face. Di sisi lain, Cecil dan Borgie yang menyadari kehadiran Carl. Lantas mereka berdua berpencar untuk mencari Carl. Sementara itu, Carl hanya menyuruh Pig untuk meminta maaf karena telah membunuh anjingnya serta telah melecehkan kekasihnya. Namun Pig menolak untuk melakukan itu dan malah berbalik menyerang Carl. Carl yang saat itu sedang terdesak dikagetkan dengan kedatangan Borgie yang memberikan tembakan peringatan. Kemudian Carl menghampiri Borgie lalu meminta pistolnya. Dan Carl menyuruh Borgie untuk segera pergi meninggalkannya dari tempat itu. Carl pun kembali menghampiri Pig sambil menodongkan pistol tersebut. Namun kali ini Pig ketakutan, lalu dia pun meminta maaf serta mengakui semua kesalahannya. Tapi di sana Carl berpikir bahwa Pig tidak akan pernah merasa menyesal dan pasti akan mengulanginya lagi. Saat Carl akan menembak Pig, tiba-tiba Cecil datang dan menghentikannya ya guys ya. Cecil juga mengatakan bahwa Pig tidak akan pernah merasa kapok dan pasti akan melakukan pembulian kembali. Tapi dengan membunuhnya itu bukanlah solusi yang tepat. Lalu Cecil mengganti pistol dengan stik baseball dan menyuruh Carl untuk mematahkan tangannya yang dipakai untuk mengobok-ngobok apem tembem Cecil di pesta saat itu. Di akhir kisah terlihat Carl dan Cecil masuk ke pesta dansa yang diadakan di sekolahnya. Dan kebetulan pesta itu bertepatan dengan pertandingan Tata Mamat Cup American Football dan tamat. Ending yang sangat mengkhawatirkan bagi Pig karena harus pengkor tangannya karena ulahnya sendiri. Karena apa yang kau tabur, itu juga yang akan kau tuai. Oke, itu tadi alur cerita film Ran. Saya X Kartap beserta jajaran yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Kutap Ketap.